Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Handayani. Saya dari kelas 11 MPLB 5. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan program kerja public relation. Nah, di materi ini saya ingin membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian program kerja secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua, pengertian perencanaan. Yang ketiga, ruang lingkup program kerja public relation. Yang keempat, proses program kerja public relation. Yang kelima, modal-modal proses kerja public relation. Yang keenam, manfaat program kerja public relation. Di sini kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian program kerja secara umum. Nah, program kerja merupakan susunan rencana kegiatan yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi program kerja adalah susunan kegiatan kerja, susunan aktivitas yang sudah dirancang sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa program kerja ini harus terarah? Karena kita harus melihat tujuan dari organisasi kita atau perusahaan kita. Jadi program kerjanya harus terarah. Terus program kerja ini sudah disetujui oleh berbagai pihak. Terus yang kedua, program kerja menurut para ahli. Menurut Santosa dalam Susanto 2011, program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Nah, untuk menurut para ahli ini sama seperti secara umum, yang pengertian secara umum. Jadi, program kerja ini yaitu sistem rencana kegiatan untuk kegiatan tersebut itu terarah, terpadu, dan tersistematis. Jadi begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke pengertian perencanaan. Menurut kalian apa sih perencanaan itu? Nah, saya jelaskan ya. Jadi perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan penetapan cara untuk mencapainya. Jadi perencanaan itu adalah planning, proses itu kayak alur kehidupan, alur kegiatan. Jadi sebelum dilaksanakannya kegiatan pasti harus mempunyai proses, mempunyai perencanaan. Jadi itulah yang dinamakan perencanaan. Baik, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu ruang lingkup program kerja public relation. Nah, di ruang lingkup program kerja public relation terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu publication and publicity, yang kedua event, yang ketiga news, yang keempat community involvement, yang kelima identity media, yang keenam lobbying, yang ketujuh social investment. Seorang public relation yang bekerja di bagian publication ini, itu tugasnya dia memperkenalkan perusahaan kita, perusahaan dia sendiri kepada halayak. Jadi dia tugasnya cuma memperkenalkan perusahaan agar perusahaan kita bisa dikenal oleh masyarakat luas atau halayak. Nah, yang kedua, ruang lingkup yang kedua yaitu event. Nah, event ini yaitu dengan mendatangi kegiatan-kegiatan atau acara-acara khusus dari kantor lainnya. Jadi tugas public relation ini yaitu datang ke acara tersebut dan memperlihatkan sikap baik kita dan skill kita di acara tersebut supaya citra perusahaan kita atau
citra perusahaan tersebut akan meningkat dan dinilai baik oleh khalayak. Yang ketiga yaitu news. Nah, news ini tugasnya dia menulis tentang informasi-informasi mengenai perusahaan kita sendiri. Yang keempat yaitu community involvement. Nah, tugas dari community involvement itu yaitu membuat program-program yang melibatkan masyarakat luas agar kita bisa berinteraksi dengan masyarakat sosial. Yang kelima yaitu identity media. Nah, tugas dari identity media yaitu berhubungan baik dengan media pers. Yang keenam yaitu lobbying. Nah, lobbying ini bagian khusus yang harus dikuasai oleh seorang public relation. Karena di bagian lobbying ini dia harus benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik, dan karena dia berurusan dengan klien atau pimpinan, jika sewaktu-waktu ada sesuatu dia bisa mengeluarkan keinginannya seperti bernegosiasi dan lain sebagainya. Jadi dia bisa menangani itu semua. Yang ketujuh yaitu social investment. Keempat, nah topik pembahasan yang keempat ini yaitu proses program kerja public relation. Proses program kerja public relation terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penelitian dan mendengarkan atau research and listening. Yang kedua yaitu perencanaan dan mengambil keputusan atau planning and decision. Yang ketiga yaitu komunikasi dan pelaksanaan atau communication and action. Yang keempat yaitu evaluasi atau evaluation. Nah, yang pertama penelitian dan mendengarkan atau research and listening. Di proses yang pertama kita harus melakukan penelitian terhadap suatu masalah atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Misalnya kita mau bekerja sama dengan perusahaan A. Nah, sebelum kita bekerja sama, pasti kita melakukan penelitian mengenai perusahaan tersebut. Apakah citra perusahaannya baik? Apakah perusahaannya benar-benar ada atau tidak bodong? Itu pasti kita harus meneliti lebih dalam tentang perusahaan tersebut. Yang terus selain penelitian dan mendengarkan. Jadi mendengarkan setelah kita meneliti, jika hasilnya baik, maka kita harus mendengarkan pendapat dari yang lain atau karyawan lain. Jadi takutnya ada saran tambahan atau pendapat tambahan dari karyawan lain. Kita lanjut ke proses program kerja yang kedua, yaitu perencanaan dan mengambil keputusan atau planning and decision. Nah, setelah melakukan penelitian dan mendengarkan, kita harus membuat perencanaan. Misalnya kita sudah meneliti si perusahaan tersebut ternyata tidak bodong. Terus dari saran banyak orang bagus-bagus pendapat orang. Terus kita pasti melakukan perencanaan mengenai kerjasama tersebut. Kita membuat planning terlebih dahulu untuk bekerja sama. Terus yaitu mengambil keputusan. Setelah kita melakukan planning, perencanaan, kita ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut, maka kita harus langsung action, langsung mengambil keputusan bahwa perusahaan kita siap untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jadi gitu. Nah, lanjut ke proses program kerja yang ketiga yaitu komunikasi dan pelaksanaan. Setelah melakukan semua itu, kita pasti berkomunikasi dong dengan
perusahaan yang bekerja sama. Dan komunikasi ini dilakukan di mana-mana, mau baik di sekolah, di perusahaan, di lingkungan rumah, semuanya pasti berkomunikasi. Karena itu adalah proses menyampaikan ide dan gagasan dari semua manusia. Yaitu pelaksanaan. Setelah berkomunikasi, kita langsung bekerja sama, langsung mengadakan rapat tentunya. Yang keempat yaitu evaluasi atau evaluation. Nah, setelah melakukan proses program kerja yang pertama sampai yang ketiga, kita langsung melakukan evaluasi. Jika misalnya dirasa ada kekurangan, kita bisa melihat dari evaluasi ini. Jadi kita bisa membenahi kesalahan-kesalahan tersebut. Kita lanjut ke topik pembahasan yang kelima, yaitu model-model program kerja public relation. Jadi yang pertama yaitu menilai situasi. Nah, menilai situasi ini kita harus menilai situasi dari klien kita, dari sifat-sifat pekerjanya, dari sejarah kantornya. Kita harus menilai itu semua. Kita harus melihat itu semua. Jadi kita wajib menilai situasi dari kantor tersebut. Yang kedua yaitu mendefinisikan secara objek, yaitu survei untuk mengungkapkan pendapat, penilaian masyarakat, dan citra dari organisasi tersebut. Lanjut ke model yang ketiga yaitu definisi publik. Definisi publik ini terbagi menjadi dua, yaitu definisi publik primer dan sekunder. Nah, biasanya yang primer ini berhubungan dengan usia. Keempat yaitu memilih teknik dan bahan. Nah, di model yang keempat ini kita harus memilih teknik untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Yang kelima yaitu anggaran. Dengan adanya anggaran ini, kita bisa menggunakan dana yang cukup untuk melaksanakan atau untuk menunjang kegiatan di kantor tersebut atau di organisasi tersebut. Nah, yang keenam yaitu menyusun laporan. Menyusun laporan terbagi menjadi 7. Yang pertama, berdasarkan tingkat liputan. Yang kedua, berdasarkan data statistik peringkat dan jumlah halayak. Yang ketiga yaitu evaluasi berdasarkan sumber. Yang keempat, mengumpulkan pendapat. Yang kelima yaitu evaluasi berdasarkan umpan balik statistik langsung. Yang keenam yaitu umpan balik media. Yang ketujuh yaitu pengukuran peningkatan pemahaman. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat program kerja public relation. Jadi manfaatnya yaitu membantu pihak manajemen organisasi agar mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang sering berubah, berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa di setiap tugas termasuk bagian public relation pasti memiliki program kerja yang sudah dirancang sebelumnya agar mempermudah para pekerja dalam melakukan proses pekerjaan. Nah, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.